Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya ya, pertemuan ke-6, yaitu tentang transformasi domain frekuensi. Di materi ini kita akan belajar bagaimana citra tidak hanya dilihat dari nilai piksel saja, tapi juga dari komponen frekuensinya. Kenapa kok bisa dari frekuensi? Karena citra merupakan representasi dari cahaya, di mana cahaya tersebut merupakan sebuah gelombang ya. Jadi dari situ ada domain yang ada domain frekuensi dan ada domain spasial. Jadi kemarin kita belajarnya tentang citra berdasarkan RGB-nya, dan sekarang kita akan belajar citra dengan frekuensinya. Tapi prosesnya juga akan melibatkan RGB dulu sebelum diubah menjadi frekuensi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang DFT ya, Discrete Fourier Transform, bagaimana merubah data yang awalnya piksel tadi berubah menjadi gelombang, dan juga dari gelombang itu nanti akan kita belajar tentang filtering. Jadi kalau kemarin kita belajar filteringnya itu tentang bagaimana sliding window, konvolusi ya. Jadi bagaimana kemarin ada matrik 3x3 yang akan disliding untuk merubah nilai piksel. Nah, kalau di sini filteringnya kita akan belajar tentang frekuensinya nanti. Berikutnya tentang DCT. DCT ini terkait dengan kompresi. Ini nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belajarnya sampai ke filtering saja. Ini pembelajarannya kita ya. Jadi kita belajarnya sampai 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 nomor 3 untuk pertemuan kali ini. Untuk 4, 5, 6 ini untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, apa itu domain frekuensi? Sebelumnya kita selalu bekerja di domain spasial ya. Domain spasial itu kaitannya dengan piksel. Jadi kemarin kita ngotak-ngatik citra berdasarkan nilai pikselnya. Sekarang domainnya kita berubah menjadi domain frekuensi. Artinya kita kalau kemarin bisa melihat langsung nilai piksel. Nah, di dalam domain frekuensi ini citra dianggap sebagai kumpulan gelombang sinus. Jadi nanti kita akan belajar seperti apa sih gelombang, pola gelombang bagaimana berdasarkan sifat-sifat yang ada di dalam gelombang. Biasanya frekuensi rendah biasanya menunjukkan area halus atau background, sedangkan frekuensi tinggi menunjukkan tepi, detail, atau noise ya. Itu kaitannya dengan gitu. Jadi sebenarnya gambar bisa dianalisis dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah domain spasial dan kedua domain frekuensi. Nah ya. Jadi yang kemarin kita belajarnya tentang sumbu XY, nilai matriksnya adalah 0 sampai 255 ya. Operasi filtering, transformasi, konvolusi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, semuanya itu bekerjanya di domain spasial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang domain frekuensi. Di dalam domain frekuensi ini nanti kan mengurai citra menjadi komponen gelombang sinus, seberapa banyak frekuensi tertentu dalam citra, jadi nanti akan kita bisa menghasilkan banyak frekuensinya dalam sebuah citra. Terus nanti ada hasil dari frekuensi ini akan mendapatkan frekuensi rendah itu adalah area halus ya, rata. Frekuensi tinggi adalah tepi. Itu nanti ada proses DFT sama IDFT. Ini adalah proses konversinya dari domain spasial menjadi domain frekuensi. Dan ini bisa dibalikkan lagi dengan IDFT. Seperti itu. Selanjutnya konsep DFT ya. Jadi seperti apa sih perubahan dari domain spasial ke domain frekuensi ya. Jadi nanti domain frekuensi itu sama halnya seperti kayak equalizer di dalam musik ya. Jadi musik itu adalah frekuensi satu dimensi, tapi kalau untuk citra itu adalah dua dimensi ya. Nah, kalau
satu dimensi itu kan kelihatan gelombangnya naik turunnya ya. Dan di domain frekuensi ini nanti naik turunnya itu berupa kekuatan dari sebuah frekuensi. Nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti frekuensi itu nanti akan layar itu akan ngitungnya dari pojok ya. Pastinya 1.1 dan seterusnya. Jadi nanti datanya ketika ininya diubah menjadi DFT, nanti DFT-nya itu akan menghasilkan sebuah bilangan ya, di mana bilangan tersebut akan dipecah menjadi 4 bagian, sehingga nanti low pass-nya di atas, itu high-nya di tengah, sehingga nanti ketika itu diubah nanti akan menjadi seperti ini dengan menggunakan F-shift. Jadi ketentuannya adalah frekuensi rendah itu mewakili variasi lambat ya, akan menjadi sebuah background dan area rata ya. Frekuensi tinggi itu adalah tepi, detail, dan noise. Nah, kalau ini sudah ketahuan antara tinggi rendahnya nanti akan dipecah jadi 4 seperti ini, nanti terus digabungkan menjadi satu yang awalnya apa ya, yang pojok-pojok seperti ini nanti akan ada di tengah. Sehingga bentuk frekuensinya nanti akan menjadi seperti ini. Ini bentuknya ya. Ini adalah contoh gambar. Ketika gambar ini diubah menjadi frekuensi, nanti akan menjadi spektrum magnitude dan spektrum phase ya. Jadi spektrum magnitude itu adalah panjang tingginya gelombang ya. Jadi di tengah itu adalah pusatnya. Pusatnya itu biasanya kaitannya dengan frekuensi tinggi, yang atas ini adalah frekuensi yang halus. Terus yang ini merupakan spektrum phase. Spektrum phase itu kaitannya dengan apa ya, posisi gelombang, sehingga nanti spektrum phase ini akan menentukan posisinya di setiap gelombangnya, sehingga ini digunakan ketika itu akan dikembalikan. Gambaran ini tidak bisa kalian lihat secara kasat mata ya, soalnya ini adalah pola dari sisi gelombang. Bentuknya seperti itu. Kalau ini contoh gelombang dengan satu dimensi, bentuknya seperti ini. Ya, tapi kalau dua dimensi bentuknya seperti ini. Sehingga yang titik tengah itu adalah frekuensi yang tinggi ya, pusatnya, dan yang tepi itu adalah yang rendah. Itu seperti itu bentuknya. Ini adalah contoh frekuensinya. Kalau contoh frekuensinya kan panjang tingginya ya. Kalau semakin tinggi di situ ini berarti frekuensinya tinggi, ini yang bawah gitu. Selayaknya sebuah grafik. Tapi kalau dalam dua dimensi bentuknya seperti ini. Contoh di MATLAB-nya bisa diimplementasikan seperti ini ya. Saya langsung uji coba aja. MATLAB-nya sudah saya siapkan ini. Ini contohnya ya. Ini saya buat baru lagi. Jadi ini kalau dijalankan bentuknya seperti ini. Jadi ini citra aslinya. Ini magnitudenya seperti ini. Sehingga nanti dari magnitud ini bisa langsung dikembalikan menjadi seperti ini. Prosesnya sama aja. Ini hanya proses bagaimana merubah dan sekaligus mengembalikan. Jadi awalnya menggunakan DFT ditampilkan, sehingga nanti akan menggunakan IDFT untuk mengembalikan citra yang awalnya domain spasial, diubah dengan DFT menjadi domain frekuensi. Selanjutnya data yang DFT tadi bisa dibalikkan lagi menjadi IDFT dengan proses yang tadi. Hingga hasilnya seperti tadi. Bentuknya ini ya. Jadi ini gambarnya. Ini magnitudenya. Magnitudenya saya jelaskan tadi itu adalah seperti halnya kayak equalizer ya kalau di musik. Nah, tapi kalau ada citra soalnya dia ada XY dan kekuatan gelombangnya ya. Sehingga bentuk frekuensinya hanya bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah proses perubahan dari
citra spasial ya, berubah menjadi frekuensi, dari frekuensi berubah jadi spasial lagi. Jadi prosesnya itu dari citra asli diubah menjadi DFT, dari DFT tersebut diproses menjadi spektrum seperti ini, sehingga dari spektrum ini juga bisa dikembalikan menjadi gambar spasial tadi dengan menggunakan IDFT. Itu seperti itu. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya di dalam domain frekuensi. Nah, kenapa kok harus diubah ke dalam domain frekuensi? Nah, tujuannya seperti ini. Tujuannya untuk memproses low pass filtering sama high pass filtering. Jadi, kalau low pass filtering itu mempertahankan frekuensi rendah. Jadi, frekuensi dekat dari pusat yang paling rendah itu nanti akan dipertahankan. Memblokir frekuensi tinggi tepi spektrum ya, menghaluskan, terus radius kecil bulat, radius besar blur ringan ya, setara dengan filter. Jadi low pass filtering ini sama halnya kayak mean atau Gaussian di domain spasial. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan noise ini. Terus untuk high pass, selanjutnya untuk high pass ya. High pass itu adalah mempertahankan frekuensi tinggi tepi spektrum ya, memblokir frekuensi rendah. Jadi rendah itu kan dekat pusat. Jadi yang di dekat pusat itu nanti akan dihilangkan gitu. Efek dari kita mempertajam deteksi tepi, tujuannya untuk mendapatkan tepi. Itu seperti itu. Contohnya bentuknya seperti ini. Ini cetak asli. Ketika di input noise kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini spektrumnya. Terus ketika mempertahankan frekuensi yang rendah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi seperti ini ketika spektrumnya dan seperti ini. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengeblurkan, untuk menghilangkan noise-nya. Ini proses low pass filtering. Selanjutnya adalah high pass. High pass itu yang rendah itu dihilangkan seperti ini. Di tengahnya itu dibolongin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan tepi. Sehingga nanti bagian tengah-tengahnya ini nanti dihilangkan. Sehingga dari proses penghilangan ini akan menghasilkan sebuah corak tepi. Sehingga akan ketahuan, oh bentuknya seperti ini gambarnya. Itu seperti itu. Contoh untuk di MATLAB-nya kita menggunakan seperti ini ya. Ini N01. Oke, saya jalankan bentuknya seperti ini. Oh, ini citra aslinya ya. Ini langsung dengan ininya. Guys, ini sudah saya buatkan yang mana ya? Saya tadi buat. Oh ya. Jadi di sini gambarnya itu ini datanya bisa dipertahankan. Kalau seperti ini kan gambar aslinya, spektrumnya seperti ini. Ketika pinggirannya dihapus, tinggal tengahnya gini. Bentuknya seperti ini, hasilnya ngeblur. Terus kalau ini tengahnya yang dihapus, jadinya akan menghasilkan tepi-tepi seperti ini. Nah, ini prosesnya ini adalah proses low pass sama high pass, di mana kalau low pass itu adalah proses untuk ngeblurkan. Proses ngeblur itu untuk menghilangkan noise ya. Noise seperti hal salt and pepper itu bisa dihilangkan dengan proses low pass ini. Tapi kalau untuk mendeteksi tepi bisa menggunakan high pass. Jadi dengan melobangkan bagian tengahnya, sehingga akan ketika itu dikembalikan lagi menjadi domain spasial, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kemarin kalau domain spasial kita menggunakan apa kemarin? Itu Gaussian, tapi median ya, median.
sama high pass dan low. Yang ini menggunakan high pass. Kalau di MATLAB-nya kita menggunakan Emacs Sobel, Edgar, Gemini gitu. Itu tujuan akhirnya. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan tepi ataupun mengeblurkan. Jadi pada domain frekuensi untuk mendapatkan penepian, pengebluran ya, kita menggunakan low pass, sehingga yang dipertahankan itu yang bagian lemah gitu ya, bagian frekuensi lemah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus kalau yang tepi itu adalah yang dipertahankan itu adalah yang bagian kuat. Yang bagian kuat itu maksudnya perubahan piksel yang apa ya? Yang drastis gitu yang saya jelaskan, sehingga yang perubahannya sangat drastis itu adalah pastinya tepi, sehingga akan menghasilkan sebuah corak. Kayak ini putih sama hitam kan perubahannya cepat. Oh, sela-sela antara putih sama hitam itu nanti akan diterangkan, sehingga akan mencari sebuah pola seperti ini. Itu seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan low pass sama high pass di dalam domain frekuensi. Itu seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi citra awalnya frekuensinya seperti ini, spektrumnya. Ketika tengahnya ini nanti dihilangkan pinggirannya, terus tengahnya juga dihilangkan gini ya. Bentuknya seperti ini. Ini nanti lebih besar lagi, bentuknya seperti ini dan seperti itu. Berdasarkan parameter yang diinputkan ya. Itu seperti itu. Ini kaitannya dengan contohnya ya, ini kaitannya dengan domain spasial sama domain frekuensi. Oke, sampai sini dulu materinya ya. Discrete cosinus transform ini kaitannya dengan proses kompresi ya. Kompresi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.